siap membantu-bantu di Piala Dunia bersama Coach Nova guys ya. Tapi sangat-sangat disayangkan King Indo atau adik-adik kita U17 harus dikalahkan dengan Paraguay dengan skor 2-1. Buset dah guys. Waduh cuy. Memang sayang sekali tapi enggak. Ini kan cuma uji coba. Perlu bagi timnas U17 menghadapi karakter permainan dari tim Amerika Latin karena kita berada satu grup dengan tim kuat. Ya, favorit juara juga Brasil. Jadi cocoklah dengan memilih lawan adalah Paraguay. Ya, karena setipe cara bermain dengan Brasil. Ya, karena yang ada di grup kita itu seperti yang saya sebut tadi, ada Brasil, ada Honduras dan Zambia, itu kan perlu kita mencari lawan-lawan yang tipe mirip cara bermain seperti mereka. Nah, Paraguay sudah dengan Brasil, jadi setidaknya Coach Nova sudah bisa melihat ada catatan-catatan, ada evaluasi dengan pertandingan yang dimainkan secara tertutup semalam di Dubai. Nova juga katakan ya bahwa tidak melihat dengan hasil pertandingan ini, tapi dia melihat bagaimana cara bermain kita. Ada dua berita nih dari laga uji coba tadi, berita sedih sama berita baik. Berita sedihnya Indonesia kalah 2-1. Berita baiknya, ini timnas Indonesia sempat unggul duluan 1-0 di babak pertama dan ininya kena comeback sih. Ya biarpun kalah, kena comeback, tapi kelihatan kan mental bertanding skuad Garuda Muda ini makin hari makin terasa dengan baik di bawaan Coach Nova Arianto. Ini modal yang sangat penting untuk menghadapi Piala Dunia U17 bulan depan karena lawannya dihadapi di penyisian grup nggak kaleng-kaleng, ada Honduras sampai Brazil. Reaksi legenda Malaysia Safi Salih dan pelatih Paraguay usai Indonesia U17 kalah tipis 1-2. Kekalahan U17 dengan skor 1-2 pada laga uji coba internasional di Dubai Sabtu 25 Oktober 2025 memunculkan banyak reaksi dari pengamat sepak bola kawasan, termasuk legenda Malaysia Safi Salih dan pelatih Paraguay U17 Mariano Iglesias. Meski hasil akhir berpihak kepada wakil Amerika Selatan, performa Garuda Muda yang sempat unggul lebih dulu melalui Fadly Alberto tetap menuai banyak pujian. Laga tersebut menjadi bagian dari rangkaian uji coba menjelang Piala Dunia U17 2025, di mana skuad asuhan Nova Arianto terus memantapkan persiapan taktik dan mental bertanding di level tertinggi usia muda. Paraguay balikan keadaan pertandingan di Stadion Sevens Dubai berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit pertama. Kedua tim sama-sama tampil terbuka dan menekan sejak awal laga, mencerminkan duel dua tim dengan filosofi menyerang yang berbeda. Indonesia dengan pressing cepat dan transisi lincah, sedangkan Paraguay menonjol lewat kombinasi kekuatan fisik dan akurasi umpan panjang. Garuda Muda membuka keunggulan melalui Fadly Alberto pada pertengahan babak pertama. Gol itu lahir dari skema serangan balik cepat yang diprakarsai oleh Jacob Alexander di lini tengah, diakhiri dengan penyelesaian dingin Fadly yang sukses menaklukkan kiper Paraguay Fernandes. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Paraguay menyamakan kedudukan lewat Jose Buhring pada menit ke-70 setelah memanfaatkan bola muntah hasil sapuan yang kurang sempurna. Gol penentu kemenangan Paraguay kemudian hadir pada menit ke-90 tambah 2 ketika Mauricio de Carvalho memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Indonesia. Meski kalah, Nova Arianto menegaskan bahwa tujuan utama dari laga ini bukan hasil akhir, melainkan pengujian sistem dan konsistensi mental pemain muda Indonesia menghadapi lawan dari benua Amerika Selatan yang dikenal tangguh secara fisik dan taktis. Kita belajar banyak dari pertandingan ini. Anak-anak tampil disiplin dan mereka punya semangat luar biasa. Paraguay memang lawan yang kuat, tapi saya bangga karena pemain kita mampu menandingi intensitas mereka, ujar Nova Arianto seusai laga. Safi Salih, Indonesia tidak keluarkan semua kartu, mereka sedang sembunyikan taktik. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, menjadi salah satu figur yang memberikan pandangannya terhadap laga tersebut. Melalui siaran di kanal sepak bola Asia Tenggara, Safi menilai bahwa kekalahan Indonesia kali ini bukan cerminan sebenarnya dari kekuatan Garuda Muda. Menurutnya, Nova Arianto kemungkinan tidak menurunkan semua rencana taktis utama demi menjaga kerahasiaan strategi jelang Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar kurang dari 1 bulan lagi.
Saya lihat Indonesia tidak bermain dengan sistem penuh mereka. Nova cerdas. Ia tidak mau tim lain membaca pola sesungguhnya. Ini lebih kepada latihan untuk melihat bagaimana pemain beradaptasi ketika tertinggal, kata Safi dalam wawancara dengan saluran TV Malaysia Arena Bola. Safi yang pernah memperkuat Johor Darul Takzim dan menjadi top skor Piala AFF 2010 juga menilai bahwa karakter pemain muda Indonesia saat ini sudah lebih matang dan berani mengambil risiko. Mereka punya keberanian seperti senior-seniornya di timnas utama. Pemain nomor 11, Fadli Alberto, luar biasa. Cara dia membaca ruang dan mencetak gol menunjukkan insting striker sejati. Kalau Indonesia bisa menjaga ketenangan seperti ini di Piala Dunia nanti, saya yakin mereka bisa menembus fase gugur, ucap Safi. Safi juga menyoroti perbedaan besar antara timnas Indonesia U17 dengan tim muda Asia Tenggara lain. Ia menyebut bahwa secara organisasi dan kedisiplinan taktik, skuad Garuda Muda sudah mendekati level Jepang dan Korea Selatan. Secara struktur, mereka sudah seperti Jepang muda. Passing cepat, visi jelas. Kalau Malaysia atau Vietnam mau belajar, harus lihat bagaimana Indonesia U17 bekerja di bawah Nova, tambahnya. Pelatih Paraguay akui terkejut. Indonesia menekan kami sejak menit awal. Di sisi lain, pelatih Paraguay U17, Mariano Uglesic, mengaku sempat terkejut dengan gaya bermain agresif Indonesia di awal pertandingan. Menurutnya, Garuda Muda tampil dengan pressing yang sangat tinggi dan membuat para pemainnya sempat kehilangan ritme. Jujur, kami tidak menyangka Indonesia akan bermain dengan intensitas seperti itu. Mereka menekan sejak menit pertama, bahkan di area pertahanan kami. Ini jarang kami temui dari tim Asia Tenggara, kata Uglesic dalam konferensi pers. Pemain Racing Club dan Independiente itu juga menilai bahwa Indonesia memiliki beberapa pemain dengan potensi besar untuk bersaing di Eropa. Nomor 7 dan nomor 11 pemain Indonesia punya teknik yang bagus. Mereka pintar memutus serangan dan cepat dalam distribusi bola. Kalau mereka terus berkembang, saya yakin masa depan mereka cerah, ujar Uglesic. Ia pun memuji keputusan PSSI dan pelatih Nova Arianto untuk melakukan uji coba melawan tim dari Amerika Selatan. Saya hormat pada Federasi Indonesia. Bermain melawan tim seperti kami bukan hal mudah, tapi mereka berani. Itu menunjukkan bahwa mereka ingin naik level. Kekalahan ini tidak penting. Yang penting adalah pengalaman yang mereka dapat. Nova Arianto, kami sedang menyusun puzzle akhir sebelum Piala Dunia. Setelah pertandingan, Nova Arianto menegaskan bahwa laga kontra Paraguay menjadi bagian dari strategi jangka pendek timnya untuk mengevaluasi sistem 3 back yang akan digunakan di Piala Dunia U17 2025. Kami masih mematangkan sistem 3 back. Kami ingin lihat bagaimana anak-anak bereaksi ketika ditekan lawan yang punya kecepatan dan power. Secara keseluruhan, saya puas dengan reaksi mereka, kata Nova. Nova juga menyinggung bahwa Indonesia masih akan menjalani satu uji coba tambahan di Dubai sebelum kembali ke tanah air. Laga tersebut disebut akan menghadapi salah satu tim Afrika. Namun lawan pastinya masih dalam tahap konfirmasi. Pelatih berusia 44 tahun itu menegaskan bahwa skuadnya tidak boleh larut dalam hasil, melainkan harus fokus pada proses adaptasi dan kematangan mental. Piala Dunia U17 bukan tentang siapa yang paling kuat di awal, tapi siapa yang paling siap secara mental di akhir. Kami terus berproses ke arah sana, ujarnya. Dari kekalahan tipis, optimisme tumbuh. Meski kalah, banyak pengamat menilai hasil 1-2 dari Paraguay adalah indikasi bahwa timnas Indonesia U17 sudah semakin kompetitif di kancah global. Paraguay sendiri merupakan semifinalis Piala Amerika U17 tahun lalu dan dikenal memiliki sistem pembinaan usia muda terbaik di Amerika Selatan setelah Brasil dan Argentina. Laga ini menunjukkan bahwa Garuda Muda sudah mampu menandingi kecepatan, duel fisik, dan kedisiplinan taktik tim-tim dari luar Asia. Banyak pengamat di Eropa bahkan menilai Indonesia kini menjadi salah satu wakil Asia yang paling progresif di level elit. Kami kalah tapi kami tidak inferior, ujar Kapten Panji Ramadan setelah laga. Kami sudah menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan siapapun. Sekarang tinggal memperbaiki detail kecil agar tidak kebobolan di menit akhir. Respons media asing. Indonesia sudah siap bersaing di dunia. Media olahraga asal Spanyol, Mundo Juvenil, juga menulis ulasan khusus mengenai laga tersebut. Mereka menyebut Indonesia sebagai tim Asia dengan gaya sepak bola modern dan penuh semangat Eropa.
Sementara media Paraguay, ABC Deportes, menyoroti disiplin dan determinasi Indonesia yang disebut menyerang seperti pasukan Amerika Selatan. Indonesia tidak bermain seperti tim Asia tradisional. Mereka memiliki intensitas, keberanian, dan kecepatan dalam transisi. Hanya soal waktu sebelum mereka menjadi kekuatan baru di level U17, tulis ABC Deportes. Saya ingin Malaysia belajar dari Indonesia. Dalam sesi terakhir wawancara, Safi Sali kembali menegaskan rasa hormatnya terhadap perkembangan sepak bola usia muda Indonesia. Ia bahkan secara terbuka menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, perlu mencontoh sistem pembinaan Indonesia. Saya katakan, terus terang Malaysia harus belajar dari Indonesia. Lihat bagaimana mereka menyiapkan generasi muda. Berani uji coba ke Timur Tengah dan lawan tim Amerika Latin, itulah langkah profesional, kata Safi. Ia juga menilai bahwa kehadiran pelatih seperti Nova Arianto yang punya pengalaman internasional dan disiplin tinggi telah mengubah cara pandang pemain muda Indonesia terhadap latihan dan profesionalitas.